Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau membagikan lagi ya bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Kali ini topiknya adalah pertolongan pertama pada saat cemas dan panik ya teman-teman ya. Tentunya cemas dan panik ini adalah erat sekali hubungannya dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Karena sensasi cemas dan panik ini sungguh luar biasa ya. Sungguh luar biasa tidak enak ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat durasi ya teman-teman ya. Pertolongan pertama pada saat cemas itu adalah yang pertama adalah satu, kembali lagi ke yang seperti sebelumnya adalah air hangat dulu ya teman-teman ya, air hangat ya, supaya apa? Supaya bisa diminum teman-teman ya. Pertama adalah air hangat ya. Kenapa saya selalu bilang air hangat? Ya, air hangat itu bagus juga ya teman-teman ya untuk kita itu merelaksasi ya. Kenapa teman-teman bisa terjadi cemas dan panik? Karena pikiran kita itu tegang ya, karena pikiran kita itu sepaneng ya teman-teman ya. Jadinya apa teman-teman? Jadinya timbullah yang namanya itu cemas ya. Akhirnya cemas yang berlebih terus menimbulkan panik ya. Dan disinilah teman-teman kadang teman-teman itu merasakan bingung, sama seperti saya dulu juga seperti itu teman-teman. Begitu cemas yang berlebih, serangan panik akan datang ya, dan tentunya pada saat itu saya itu sangat bingung sekali ya bagaimana saya itu mengatasi, apalagi serangan cemas sama serangan paniknya itu terjadi ketika kita itu berada jauh dari rumah dan jauh dari keluarga ya teman-teman ya. Tentunya sangat tidak enak sekali ya. Makanya saya di sini akan membagikan ya pertolongan pertama pada saat terkena cemas yang berlebih dan berujung ke panik ya teman-teman ya. Satu adalah persiapkan selalu kemana teman-teman itu pergi, bawa air hangat ya. Nggak usah dibilang itu nggak usah takut dibilang lebay ya atau berlebihan ya, nggak usah teman-teman. Yang penting apa? Yang penting kita itu fokus kepada penyembuhan kita ya. Pertama, air putih hangat. Saya selalu bawa kemana dulu ya, waktu masih banyak sensasinya, sering terjadi cemas yang berlebih ya. Terus saya itu bawa yang namanya air putih hangat kemana-mana, pakai termos kecil itu yang stand di situ ya teman-teman. Saya isi pakai air hangat ya. Terus apalagi teman-teman yang perlu dilakukan pada saat cemas berlebih dan berujung ke panik? Usahakan tetap tenang dan rileks. Ini akan susah teman-teman, karena dulu saya pertama, kedua, ketiga itu juga selalu gagal ya. Jadi ketika ada serangan cemas ya, terus panik ya, ujung-ujungnya apa? Kepingin pulang, segera pulang. Walaupun sedang aktivitas apa ya, entah itu di pasar, entah itu berkunjung ke saudara, entah itu di tempat pengajian ya, pinginnya itu buru-buru pulang. Padahal teman-teman ya, ketika kita beranjak menuju pulang ya, baru di tengah-tengah jalan aja itu cemasnya itu hilang teman-teman ya, paniknya juga hilang teman-teman ya, apalagi sudah sampai rumah hilang itu rasa cemas dan paniknya. Nah, disinilah saya amati ya, selalu saya amati, terutama saya amati pada diri saya sendiri yang merasakan ya. Akhirnya saya itu mencoba yang namanya menenangkan diri, merilekskan diri ya, relaksasi sendiri. Jadi ketika ada serangan cemas ya, ada serangan panik, saya sebisa mungkin adalah serileks mungkin ya, berusaha serileks mungkin ya. Karena apa teman-teman? Kembali lagi, ketika kita sudah rileks dan kita sudah tenang, itu cemas berlebihnya sama paniknya itu juga akan ngilang. Jadi kuncinya seperti itu. Kuncinya kita harus tenang dan rileks ya. Pertama adalah minum air hangat. Kembali lagi ya, ini air hangat ini fungsinya banyak sekali ya untuk kita-kita yang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Bisa meredakan asam lambung ya yang naik ke tenggorokan ya. Terus juga bisa meredakan pada saat kita itu cemas berlebih dan berujung ke panik ya, teman-teman ya. Jadi pertama adalah minum air hangat ya. Tentunya minumnya harus dengan kita itu rileks ya, dengan kita itu santai ya, sesantai mungkin ya teman-teman, dalam kondisi duduk ya, jangan berdiri.
kondisi duduk kita minum, tenangkan diri, serileks mungkin ya. Setelah itu biasa teman-teman, tarik nafas pelan-pelan ya dari hidung ya, tarik nafas, keluarkan lagi lewat mulut pelan-pelan, tarik nafas lagi dari hidung, keluarkan lewat mulut. Nah itu lakukan seperti itu ya teman-teman, lakukan seperti itu. Karena apa teman-teman? Karena saya juga sudah mencoba. Alhamdulillah pada saat saya itu cemas yang berlebih dan berujung panik ya, akhirnya saya bisa mengendalikan ya teman-teman. Jadi kalau dulu ketika saya itu cemas dan panik itu ya teman-teman ya, itu awal-awal itu selalu saya itu ingin pulang ke rumah rebahan, hilang ya, pulang ke rumah rebahan, hilang ya. Dan disitulah saya amati bahwa hilangnya apa namanya sensasi yang datang itu ya, yang cemas dan panik itu ya, kalau kita itu sudah tenang, kita sudah rileks, itu sensasi itu juga hilang ya. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman itu bisa berlatih ya, yang masih sering mengalami itu cemas berlebih dan panik ya. Simple memang ya, tapi susah untuk dilakukan ya. Untuk awal-awal itu susah, tapi nanti setelah terbiasa teman-teman itu akan itu menjadi sesuatu hal yang biasa dan insya Allah teman-teman itu bisa mengendalikan ya. Pertama, kembali lagi saya ulangi adalah minum air hangat pelan-pelan, rasakan ya, rasakan. Setelah itu ya atur nafas ya, atau olah nafas ya teman-teman. Nafas ambil dari hidung ya, simpan di perut, keluarkan lewat mulut ya. Itu berulang sampai dengan kita itu rileksnya ya teman-teman. Nanti akhirnya apa teman-teman, itu cemasnya itu akan berkurang dan paniknya juga akan berkurang ya. Jadi pada saat nanti itu cemas yang berlebih dan berujung paniknya itu terjadi di terjadi jauh dari rumah atau jauh dari keluarga, teman-teman itu sudah bisa mengendalikan ya, terutama ketika teman-teman itu sedang menghadiri mungkin ya pengajian, atau teman-teman itu sedang menghadiri acara-acara tertentu ya. Ketika panik nggak apa-apa, alihkan dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau di tempat situ ya, misalkan ada pengajian tuh di tempat situ, kalau yang saya lakukan itu dulu itu adalah minggir dulu ya teman-teman ya, minggir dulu, saya duduk serileks mungkin ya, serileks mungkin itu saya minum air hangat, terus olah nafas ya, itu nanti perlahan itu hilang ya teman-teman. Dan itu selalu seperti itu saya ulangi dan ulangi terus ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena kondisi seperti ini kita itu perlu berlatih ya, tidak ujuk-ujuk itu gimana cara menangani cemas biar ini, itu perlu berlatih teman-teman ya. Kadang 1, 2, 3 kali itu kita itu gagal ya, tapi jangan menyerah ya, selalu berlatih teman-teman. Memang terasa mengerikan, memang terasa begitu menakutkan ya, ketika cemas berlebih itu datang, ketika panik itu datang, itu sangat menakutkan bagi saya dulu ya teman-teman, bagi saya dulu ya. Tapi lama-kelamaan saya itu kadang itu mikirnya itu, loh kok terus-terusan begini, bagaimana saya nanti bisa beraktivitas kalau kayak gini, apakah saya bisa bekerja lagi, ataukah nanti pokoknya saya itu bingung. Akhirnya ya itu, dengan saya itu berlatih teman-teman, berlatih bagaimana saya itu mengontrol bagaimana saya itu mengendalikan. Saya kembali lagi sampaikan ke teman-teman, ini akan susah, tapi kalau kita itu belajar ya teman-teman, belajar ya, sesekali 2 kali gagal, nggak apa-apa, belajar lagi. Sekali 2 kali gagal, nggak apa-apa, belajar lagi ya teman-teman. Jadi nantinya teman-teman itu nanti akan mendapatkan ilmu yang benar-benar alami ya, benar-benar dari yang kita alami gitu teman-teman ya, benar murni berdasarkan apa yang kita alami. Jadi pernah menaklukkan atau mengendalikan cemas itu, oh caranya begini. Memang kadang masing-masing orang itu akan berbeda caranya ya teman-teman, akan berbeda caranya bagaimana kita itu merilekskan tubuh kita ya teman-teman ya, merilekskan ya, menenangkan ya, pokoknya serileks mungkin ya. Itu cara orang mungkin masing-masing itu akan berbeda ya. Tapi kalau saya ya, pada saat terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini, cara saya seperti ini teman-teman. Jadi saya berlatihnya adalah ketika saya itu keluar rumah tanpa sudah
tanpa tidak ditemani lagi dengan teman atau dengan istri atau dengan anak gitu ya, saya selalu bawa air hangat ya teman-teman. Saya bicara apa adanya dan saya ngomong memang kenyataannya seperti itu. Jadi saya berlatihnya seperti itu teman-teman ya. Apakah di jalan pernah merasakan kumat, ataukah di tempat umum pernah merasakan kumat, ataukah di tempat-tempat yang jauh dari rumah pernah merasakan kumat, cemas, paniknya? Pernah ya, bukan sekali dua kali, sering ya teman-teman ya. Tapi ya itu kembali lagi ya teman-teman ya, kita coba serileks mungkin ya, serileks mungkin kita itu selalu berusaha lah, intinya selalu berusaha ya. Kembali lagi niat kita itu adalah niat fokus kepada pemulihan ya. Jadi ketika kita itu merasakan kegagalan 1-2 kali dalam mencoba, menurut saya itu sesuatu hal yang wajar, karena saya pun seperti itu. Sudah tidak terhitung saya gagalnya pada saat itu saya mau mencoba ya, mau melatih diri saya itu ya, supaya gimana sih saya supaya tidak cemas dan panik yang berlebih pada saat saya itu di tempat umum ya. Itu bukan 1-2 kali saya itu gagal, tapi sering kali itu gagal. Tapi ketika teman-teman masih punya semangat yang tinggi, insya Allah ya, pelan-pelan saja, tidak harus ditarget seminggu lagi saya harus bisa gitu. Itu tidak harus seperti itu. Kalau teman-teman menargetkan ya silahkan, monggo ya, tapi kita yang butuh adalah berlatih pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya. Jatuh bangun itu sudah biasa teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk pertolongan pertama pada saat serangan cemas yang berlebih dan panik ini ya teman-teman ya, pertama adalah persiapkan ya yang namanya air hangat ya teman-teman untuk diminum ya. Setelah itu relaksasikan tubuh kita ya, serileks mungkin, setenang mungkin ya teman-teman. 1-2 kali mungkin akan belum berhasil ya, tapi ketika teman-teman itu berlatih dan berlatih terus, insya Allah teman-teman itu juga nanti akan berhasil ya. Jadi minum air putih hangat, relaksasikan tubuh, tenangkan diri kita ya, pikiran juga kita tenangkan ya, karena ini erat sekali ya dengan hubungannya dengan pikiran kita ya, sangat erat sekali. Jadi untuk teman-teman ya yang masih sering mengalami cemas yang berlebih serta panik ya, itu teman-teman berlatih ya, insya Allah teman-teman itu akan membaik. Sesekali 2 kali gagal ya nggak apa-apa, coba lagi. Pertama harus ditemenin, tidak masalah, nggak apa-apa. Kedua, ketiga masih ditemenin, tidak apa teman-teman. Yang penting teman-teman sudah mencoba ya. Sesekali berjalan sendiri, nggak apa-apa, dicoba. Gagal pingin pulang, nggak apa-apa, pulang saja teman-teman ya. Pulang saja, besoknya dicoba lagi ya. Karena ini perlu proses ya teman-teman. Jadi tidak harus, wah pokoknya saya besok harus tambah lagi 50 meter, atau saya harus besok ke sana lagi. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi menurut saya ya, intinya sedikit demi sedikit, yang penting itu kita itu berlatih ya, dan ada hasilnya sedikit demi sedikit, walaupun sedikit. Tidak perlu target yang muluk-muluk ya teman-teman, tapi sedikit demi sedikit, asal kita telaten berlatih, insya Allah teman-teman itu akan bisa mengendalikan cemas berlebih dan paniknya ya. Oke teman-teman, semoga video saya bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman bisa cepat membaik ya, dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Minimal saya itu bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Terima kasih, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.